JEK TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Dua putusan pengadilan negeri yang berbeda diduga adanya kesaksian palsu. Bandung, tanggal 18 Februari tahun 2025 dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Polresta Bandung, tim kuasa hukum Cliff Maliangkai, SH dan Sheni Lasut, SH, memberikan keterangan terkait perkara kliennya bernama Pak Rudi, mengenai putusan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, di mana diduga telah terjadi dugaan tindak pidana memberi keterangan palsu di Pengadilan Negeri Balai Bandung sehingga mengakibatkan klien kami dipenjara selama 5 bulan, tetapi terdapat kejanggalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan wan prestasi padahal klien kami sudah dipidana dan menjalani penjara 5 bulan. Cliff menjelaskan bahwa kasus ini telah dilaporkan di Polresta Bandung terkait keterangan palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Balai Bandung dalam perkara nomor 687 Pit B. Ia menegaskan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam keterangan saksi yang dinyatakan oleh para saksi, di mana yang menjadi saksi hanyalah istri pelapor dan suami dari pelapor. Lanjut Cliff, ada 3 poin utama yang dilaporkan ke Polresta Bandung. 1. Permintaan ganti cara pembayaran, sesuai putusan, terdakwa meminta untuk mengganti cara pembayaran melalui giro. Faktanya pelaporlah yang meminta mengganti pembayaran melalui giro dengan adanya bukti chatting WhatsApp dari pelapor kepada klien kami. 2. Pelapor yang ambil akta jual beli, sesuai putusan, terdakwa menyerahkan akta jual beli di Polres Cimahi. Faktanya pelapor yang datang ke kantor klien kami dan mengambil AJB tersebut tanpa izin. 3. Nilai kerugian tidak sesuai putusan, kerugian yang saksi pelapor alami sebesar Rp534.872.133. Faktanya hutang yang belum dibayar oleh klien kami adalah sebesar Rp388.709.120. Sheni menegaskan bahwa laporan ini telah diterima di Polres Kota Bandung pada tanggal 18 Februari tahun 2025, namun ada sedikit silang pendapat mengenai laporan yang dilaporkan. Menurut Kanit dan penyidik Tipikor belum meyakini mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan, maka dari itu laporan dapat diterima mereka namun dalam bentuk laporan informasi, walaupun sebenarnya kami telah membawa alat bukti surat putusan pengadilan, bukti percakapan melalui chat WhatsApp, dan rincian hutang yang belum dibayar. Sheni menambahkan akan melaporkan adanya dugaan oknum polisi yang dianggap tidak profesional dalam menangani perkara kliennya yang sudah terjadi di Polres Cimahi dalam perkara sebelumnya, di mana klien kami di Polres Cimahi dianggap melakukan tindak pidana penipuan sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan wan prestasi dengan objek yang sama. Dalam konferensi persnya, Sheni menyampaikan harapannya agar Kapolresta Bandung, Bapak Aldi, dapat memberikan perhatian dan pengawasan dalam proses laporan informasi tanggal 18 Februari tahun 2025 yang diterima oleh unit Tipikor agar mendapatkan proses percepatan dan proses hukum yang adil. Konferensi pers ini diakhiri dengan pernyataan bahwa pihak kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran didapat, ujar Sheni. Ya, saya dengan Cliff Maliangkai, saya kuasa hukum dari Pak Rudi bersama dengan Ibu Sheni Lasut. Kami dalam perkara ada keterangan palsu di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Untuk putusannya sendiri seperti apa, Pak? Untuk putusannya sendiri di sini putusannya nomor 687 garis miring pit titik B garis miring 2023 garis miring PN BLB. Kenapa Pak dilakukan pelaporan ada ditemukan kejanggalan atas kejauhan? Jadi begini, ada beberapa keterangan palsu yang dilakukan oleh para saksi, di mana juga para saksi di sini juga saksi pelapor tidak menghadirkan saksi lain selain saksi suami saja. Nah, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang kami rasa ini sangat merugikan pihak klien kami. Jadi ada beberapa poin yang telah kami laporkan di Polres Kota Bandung, di mana telah dilaporkan ada 3 poin. Poin yang pertama itu mengenai
Ustaz. Yang pertama mengenai terdakwa meminta mengganti cara pembayaran melalui giro, dan seharusnya saudara Sukwatilah yang meminta sisa tagihan kirim bilet giro dan jangan pakai transfer. Kemudian yang kedua, bahwa di sini disebutkan bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada saat penyidikan di Kepolisian Resort Cimahi. Terdakwa juga menyerahkan satu bundel akta jual beli nomor 957/2011 atas nama Rudi, yaitu berupa tanah di Kalimantan kepada Sukwati. Akan tetapi tanah tersebut sebenarnya sudah bersertifikat. Tetapi faktanya sebenarnya saudara Sukwatilah yang datang ke kantor klien kami, Pak Rudi, dan mengambil AJB tersebut tanpa adanya izin. Kemudian yang ketiga, kami melaporkan juga mengenai nilai kerugian, di mana di sini disebutkan dalam putusan bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari penipuan terdakwa sebesar Rp534.872.133. Namun faktanya sebenarnya hutang yang belum dibayar adalah Rp388.709.120. Nah, keterangan palsu ini terjadi sekitar September 2023, di mana hal tersebut telah kami coba laporkan di Polres Kota Bandung. Namun tetapi kami ada sedikit silang pendapat dengan para rekomendasi dari Polres. Jadi mereka menjadikan laporan kami ini menjadi laporan informasi yang sudah diterima pada saat tanggal berapa? 18 Februari 2025, di mana sudah diterima oleh Pak Kanit, Pak Sandi Suseno. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan terkait ada beberapa keterangan palsu ya Pak ya. Ya. Kan itu untuk penanganannya di Polres Cimahi, sedangkan melihat area wilayah hukumnya itu kan adanya di Polres Kota Bandung. Sebelumnya seperti apa nih Pak, bisa dijelaskan? Jadi sebelumnya awalnya klien kami ini dilaporkan di TKP di Polres Cimahi karena diduga telah terjadi penipuan, yaitu adanya giro kosong yang sudah dimasukkan di daerah Padalarang, PCA Padalarang. Akhirnya di situ diproses hukum, di mana di Polres Cimahi itu belum memiliki pengadilan sendiri. Maka dari itu disidangkannya di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Seperti itu, Pak. Berarti untuk TKP Transjaya ada di wilayah Padalarang ya? Ya, pada saat itu pihak pelapor itu dia memasukkan gironya itu di daerah Padalarang, PCA Padalarang. Terus langkah Bapak sendiri selaku kuasa hukum Pak Rudi, apa yang akan dilakukan? Langkah selanjutnya kami sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Kota Bandung. Lalu kami juga akan mencoba melaporkan peristiwa. Kami duga ini terdapat adanya anggota yang tidak profesional. Seperti itu, Pak. Tidak profesional ya? Itu tidak profesional seperti apa Pak dalam alasan Pak? Dalam hal seperti klien kami sudah mencoba menjelaskan mengenai nilai kerugian, lalu bahwa mengenai giro yang sebenarnya giro tersebut yang meminta adalah
dari pihak pelapor, bukan klien kami yang meminta untuk menjadikan giro. Seperti itu, Pak. Harapan Bapak sendiri nih ke pihak Polresta Kota Bandung, kepada Bapak Kapolres seperti apa? Harapan kami sebagai kuasa hukum dan juga harapan pastinya klien kami ke depannya, kami mohon kepada Bapak Kapolresta Kota Bandung, Bapak Aldi, untuk membantu, untuk mewadahi kami supaya mengawal atau melakukan pengawasan terhadap apa yang telah kami laporkan. Kedepannya semoga perkara ini dapat berjalan lancar, dan kami sangat mengapresiasi pada saat kami ke Polres Kota Bandung bahwa laporan kami telah masuk, dan kami berharap kedepannya diproses lebih cepat. Pada tanggal berapa Pak melakukan pelaporannya Pak? Pada tanggal 18 Februari, Yang apa? Malam? hampir sekitar jam 10 malam. Dengan penyidik siapa? Terdekat itu? Seingat saya penyidiknya Pak Kanitnya itu Kanit Tipikor Pak Sandi Susino. Oke, ada pertanyaan lagi? Inilah bukti laporan kami ke Polresta Bandung kemarin pada tanggal 18 Februari 2025.